Shalom, bro dan sis yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi sama Bro Theo di Holynesia, channel yang bantu kita naik level iman bareng, inspiring dan uplifting, jujur tanpa kompromi. Hari ini kita mau bahas topik penting dari Alkitab. Upah dosa adalah maut dari Roma 6 ayat 23. Pasti ada di antara kalian yang berpikir, "Loh, kan semua manusia memang pasti mati, so kenapa harus takut sama dosa?" Well brothers, itu argumen logis yang sering dipakai buat ngebela perbuatan dosa, ya kan? Kayak bilang, ngapain capek-capek hidup tanpa menikmati dosa kalau hukumannya baru datang nanti setelah mati? That's still a long way to go, masih lama kan itu? Oke, jadi gini. Kata upah di sini pengertiannya adalah seperti bayaran harian atau mingguan yang langsung kita terima dari sebuah pekerjaan. Pekerjaan dosa tentunya ya, yang kasih kita kesukaan pikiran, hati dan fisik, yang mengkhianati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi bukan tunggu gajian akhir bulan atau bonus akhir tahun, karena dosa yang manusia lakuin itu bisa dapat ganjaran hukuman secara langsung. Bukan karena Tuhan itu kejam loh, tetapi dosa memutuskan kasih karunia dan berkat yang Tuhan curahkan pada kita semua. Jadi bayaran perbuatan dosa yang adalah maut itu bisa datang cepat, same day delivery, dan drivernya selalu online setiap saat. Jadi kalau ada yang santai-santai aja berbuat dosa, kita mikir lagi yuk. Maut akan dosa itu bisa datang langsung tapi bertahan dan menyakitkan, juga merusak aspek-aspek kehidupan saat ini, saat kita masih hidup. Dan upah dosa bisa datang lebih cepat dari yang diduga, merambah aspek hidup dan meluas. Dan tanpa disadari, misalnya aja, 1. Kematian hubungan, seperti pertemanan yang retak karena salah paham, hubungan antar keluarga jadi renggang, pasangan tercerai berai karena kebohongan atau pengkhianatan. 2. Kematian karir lewat proyek yang gagal, kesempatan batal, reputasi rusak karena ketidakjujuran atau hilangnya semangat kerja dan motivasi. 3. Kematian keuangan. Uang habis sia-sia entah karena apa, hutang menumpuk, bayar denda dan bunga pinjaman karena keputusan tamak atau boros yang lahir dari berbagai jenis nafsu. 4. Kematian kesehatan fisik. Tubuh yang sakit-sakitan, penyakit datang karena gaya hidup dosa seperti tensi tinggi karena stres dan kemarahan kronis, kebiasaan hidup buruk atau kecanduan berbagai substance seperti rokok dan obat-obat terlarang. 5. Kematian harapan dan spiritual, jadi letargik, malas berdoa dan malas ngapain aja dan gak produktif, makin jauh dari Tuhan, makin dekat sama biang dosa. Talenta yang dimiliki jadi sia-sia dan gak menghasilkan apa-apa. Dan akibat lainnya adalah potensi dosa berantai. Misalnya aja, karena upah dosa iri hati atau keserakahan, seseorang jadi terobsesi dan egois, yang biasanya merusak kualitas hubungan yang penting, menjadi renggang dan rawan konflik. Terus karena sering ribut, dia jadi gak fokus di pekerjaan, proyek gagal, efeknya ke keuangan sampai di PHK, job mandek, dan seterusnya. Makin jauh dari berkat Tuhan, makin dekat dengan api neraka. And this is the real thing bro, sungguh terjadi. Aku harap kalian aware ya, mulai saat ini dan seterusnya. Slowly but sure, kita sadari dan siaga bareng. Jadi maut ini adalah maut versi awal yang ada di kehidupan yang mendegradasi kualitas hidup. Bukan mendadak mati secara fisik, tapi mati secara mental, emosional, image diri, dan finansial dulu. Juga sampai kematian spiritual dan terus meluas dan memburuk sampai seseorang akhirnya mau bertobat. Pertanyaan kritis lain, jadi saat bertobat nanti kita kan pasti diampuni? Jadi nanti aja gak apa-apa kan? Ya betul, Tuhan Maha Pengampun. Tapi upah dosa tadi bisa telah berdampak collateral damage, meluas. Jadi bisa ada kerusakan yang terjadi dan sifatnya permanen. Misalnya aja, atasan atau kolega yang kadung sudah menjadi lawan dan membenci bro atau sis sekalian.
dan ada dampak yang tidak bisa direversal sebagai dampak upah dosa tadi. And that's so sad, bro and sisters sekalian. Jadi, jangan anggap enteng dosa ya. Dosa itu bukan mainan, it's not a plaything. Upahnya akan langsung ditransfer atau dibayar same day delivery dan bisa berlangsung lama. Tapi ada kabar baik. Roma 6 ayat 23 lanjutannya bilang, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi bertobat sekarang juga, tinggalkan dosa dan terima karunia hidup dari Yesus. Dia bisa pulihkan yang sudah mati bagi orang yang bertobat. Jadi dapat hidup baru. Nanti kita bahas. Kalau karunia dari Yesus itu bisa jauh lebih nikmat dari dosa. Amazing pokoknya. Tapi sekarang komen di bawah yuk, aku mau bertobat dan hidup bebas dari maut. Oke, sekian dulu topik hari ini. Semoga bisa jadi panduan dan pondasi buat materi selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Thank you for your visit at Holynesia. Let's grow in faith and shine bright in Christ. Amen. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.